pertanyaan selanjutnya dari Bapak Halim lagi. Memang Bapak Halim ini selalu memberi pertanyaannya. Ya, saya mau melanjutkan pertanyaan dari jawaban yang telah diberikan Bapak Pendeta Sabuin mengenai kisah Daud dan Goliat. Ada 2 pertanyaannya, Pendeta. Yang pertama, jika Pak Pendeta berkata bahwa kita tidak boleh menggunakan manusia sebagai simbol, maka bagaimana halnya dengan roti dan anggur yang dikatakan dalam kitab Injil itu mewakili tubuh dan darah Yesus? Dan pertanyaan yang kedua, apakah dalam Alkitab ada tertulis pada waktu apa saja kita boleh melakukan perjamuan kudus? Apakah setiap hari, setiap minggu ketika ibadah, atau hanya ketika perayaan tertentu saja? Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Nampaknya kedua pertanyaan ini berbeda ya. Kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Nampaknya ini follow up dari pertanyaan yang selanjutnya. Saya coba ingat-ingat, mungkin Stephen juga, Lando boleh bantu ingat. Ada pertanyaan tentang Daud dan Goliat. Kalau tidak salah waktu itu ada pertanyaan, apakah Daud itu boleh dibuat melambangkan Yesus? Lalu Goliat melambangkan ini dan lain sebagainya. Apakah kira-kira demikian? Lalu waktu itu tanggapannya adalah kita harus berhati-hati bila mana kita menjadikan orang-orang tertentu menjadi lambang. Ya, kalau kita mengambil pelajaran rohani, bisa saja semua cerita mempunyai pelajaran rohani. Tapi waktu kita berbicara tentang lambang, kita berbicara tentang simbol. A adalah simbol dari B, atau C adalah simbol. Jadi simbol itu beda dengan pelajaran-pelajaran rohani. Karena di dalam Alkitab, cerita-cerita Alkitab semuanya mempunyai pelajaran-pelajaran rohani, makna yang boleh kita ambil. Contohnya, dalam cerita Daud dan Goliat. Apa pelajaran rohaninya di sana? Pelajaran rohaninya adalah biarlah kita bergantung kepada Tuhan dalam menghadapi apapun, termasuk menghadapi hal-hal yang besar seperti Daud melawan Goliat. Karena Daud mengatakan, engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tapi aku mendatangi kamu di dalam nama Tuhan. Artinya kita menghadapi segala macam tantangan dalam iman kita kepada Tuhan. Tapi apakah kita boleh mengatakan bahwa di dalam Alkitab, Goliat adalah simbol dari setan dan Daud adalah simbol dari. Itu beda pelajaran rohani dengan simbol atau lambang. Sebab di dalam Alkitab, pada waktu suatu elemen atau suatu tokoh melambangkan sesuatu, biarlah perlambangan itu atau simbol itu juga diperkenalkan oleh Alkitab itu sendiri. Jadi yang membubuhkan suatu makna simbol kepada suatu hal. Sebab jika demikian, maka kita bisa, kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa akhirnya berusaha untuk menjadikan segala sesuatu punya lambang dan simbol. Contohnya, kalau Daud adalah simbol dari sesuatu atau seseorang, Goliat adalah simbol dari sesuatu dan seseorang, maka pertanyaannya adalah, kalau gitu 5 batu itu melambangkan apa? Akhirnya kita harus berpikir, oh 5 batu, batu ini melambangkan ini, batu ini melambangkan ini. Lain halnya kalau kita mau bawa itu secara suatu ilustrasi untuk membantu kita membuat suatu pelajaran lebih mudah. Kita juga akhirnya akan berpikir, kalau begitu Saul melambangkan siapa, lalu kemudian siapa yang melambangkan pembawa senjata Goliat, atau siapa yang dilambangkan oleh pembawa senjata Goliat? Lalu apa yang dilambangkan oleh Ali, ya, yang dipakai oleh Daud? Akhirnya semua kita akan cari simbolnya, dan kita harus berhati-hati karena simbol itu hanya boleh diperkenalkan oleh Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan ini melambangkan ini. Kalau mengenai perjamuan atau mengenai tubuh dan darah Kristus, roti dan cawan atau anggur itu bukan simbol yang dibuat-buat oleh manusia, tetapi memang diperkenalkan sendiri oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi beda. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-11. Kita baca ayat itu tentang simbol yang disebutkan tadi, atau lambang, ayat yang ke-23.
4, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ya, ia mengambil roti, ayat yang ke-23, lalu dia katakan, inilah tubuhku. Dengan demikian Tuhan Yesus dalam hal ini mengatakan roti itu melambangkan tubuh. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Anggur itu melambangkan atau simbol dari darah Yesus. Itu jelas-jelas diperkenalkan oleh Alkitab. Kesimpulannya, kita tidak bisa membubuhkan makna atau arti kepada suatu hal dengan mengatakan ini adalah simbol dari ini, kecuali ada dasar Alkitabnya. Kalau kita membubuhkan semua, maka akan ada banyak hal. Ada perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang ada hal-hal yang detail. Contohnya tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, kita tahu bahwa itu menggambarkan kasih Yesus kepada semua orang adalah dikasihi Yesus, dan itu menggambarkan siapakah sesama kita manusia. Tapi kalau kita mau masuk kepada hal-hal yang detail, apa yang digambarkan atau dilambangkan oleh penginapan, tempat orang itu menginap, apa yang dilambangkan oleh keledai itu, apa yang dilambangkan oleh semua, kita mau taruh lambang, maka kita akan mendapatkan kesulitan. Kecuali perumpamaan itu sendiri yang menggambarkan apa yang perlu untuk diberikan makna berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kurang lebih demikian. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau tidak salah, kapan ya? Kalau tidak salah ya. Iya, Stephen, saja. apa masih di sana semua? Oke. Iya, masih ada. Jadi, ya oke, terima kasih. Jadi, kapan kita boleh mengadakan perjamuan kudus? Kebetulan Alkitab saya masih di ayat yang sama, di 1 Korintus pasal yang ke-11, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kata setiap kali kamu makan roti ini, setiap kali kamu makan roti ini, berasal dari suatu bahasa Yunani yang kalau mau diartikan artinya as often as, artinya kapan saja kamu melakukan hal ini, maka kamu memperingati, memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi ayat ini mengatakan bukan harus setiap pekan, bukan harus setiap tahun, tapi kapan saja itu dilakukan. Lambangnya ada di sana, maknanya ada di sana. Itu yang mau ditekankan. Jadi jawabannya, biarlah setiap jemaat, karena perjamuan ini tidak dilakukan atas inisiatif masing-masing anggota untuk melayani dirinya sendiri, tapi perjamuan ini adalah yang dilakukan secara jemaat. Biarlah setiap jemaat mengambil keputusan apakah mau melakukan ini setiap bulan atau setiap 3 bulan atau waktu-waktu tertentu secara rutin. Biarlah itu dilakukan atas keputusan secara bersama. Tapi yang paling penting di sini adalah setiap kali kamu melakukan hal itu, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita mengingat pengorbanan Yesus masa yang lalu, hidup di dalam iman, dan mengharapkan kedatangannya yang kedua kali pada masa yang akan datang. Terima kasih.